sebagai observer akan melakukan praobservasi dengan Pak Singgih Pratutor Insan dari SDN Mojosari yang berlaku sebagai coach. Assalamualaikum Pak Singgih. Waalaikumsalam Bu Julfa. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum Bapak melakukan praktek coaching, saya ingin bertanya-tanya sebentar ya Pak ya. Silakan Bu. Yang pertama untuk rubrik penilaian Pak. Untuk rubrik penilaian yang panjenengan gunakan apa Pak? Untuk rubrik penilaian praktek coaching nanti saya menggunakan alur kita Bu. Di situ ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Berarti menggunakan alur kita ya Iya, Pak ya. betul sekali Bu. Untuk kompetensi yang dikembangkan Pak? Kompetensi yang saya kembangkan nanti saya akan berusaha untuk ini Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot, bersifat terbuka, dan memberikan kehadiran penuh. Seperti itu Bu. Yang ketiga ya Pak ya. Iya. Bagian kompetensi yang spesifik dalam observasi itu bagaimana Pak? Untuk lebih spesifiknya nanti saya akan berusaha untuk menggali ide-ide para coach kepada coach sehingga para coach ini mampu menemukan atau mengatasi solusi, memberikan solusi terhadap masalah yang dialami Bu. Seperti itu. Baik Pak, berarti lebih spesifik lagi ya untuk mengarahkan coach lebih berpikir lagi dalam menggali ide-idenya. Iya, seperti itu Bu, betul. Baik Pak, terima kasih atas jawaban Bapak pada hari ini. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Singgih. Ya, waalaikumsalam. Ada apa Bu Eni? Saya ingin berbincang banyak dengan Pak Singgih. Ya Bu, silakan Bu. Saya itu punya murid 13 Pak Singgih. Ya. Dan yang 3 anak itu tingkahnya Masya Allah super aktif sekali. Ya. Karena 3 anak tersebut tidak sekolah di playgroup Pak Singgih. Jadi masuk TK itu baru pertama sekolah. Jadi saat pembelajaran atau saya menyampaikan materi itu tidak pernah fokus, malah lari-larian kesana kemari gitu. Jadi saya bingung Pak Singgih, apa yang harus saya lakukan? Bu Eni, dari cerita Bu Eni saya menangkap bahwa yang dikeluhkan Bu Eni ini menghadapi siswa yang tingkahnya luar biasa seperti itu ya. Dan biasanya anak-anak seperti itu menurut cerita Bu Eni ini karena backgroundnya atau latar belakangnya tidak bersekolah playgroup ya. Iya Pak. Nah, baik Bu Eni, tujuan kita membicarakan itu. Terus menurut Bu Eni itu 3 anak ini memang tingkahnya yang luar biasa gitu. Iya Pak, karena mungkin ya kalau tidak pernah sekolah di playgroup itu biasanya kan langsung masuk TK itu anak-anak masih senang bermain. Oh gitu. Kalau dulu pernah sekolah di playgroup, masa-masa bermainnya itu kan sudah di playgroup Pak. Jadi ya itu kalau saatnya berdoa mereka masih asik dengan mainannya, kejar-kejaran. Sedangkan 10 anak yang sudah pernah sekolah playgroup itu, ayo sayang doa, ya mau doa gitu loh Pak, mengikuti kegiatan yang saya arahkan. Untuk kegiatan yang luar biasa 3 anak ini hanya berlari-larian atau gimana Bu? Ada yang naik meja atau gimana Bu? Ya pasti Pak, Gitu naik ya? meja, Iya. naik rak buku, lompat Iya. ke sana kemari gitu. Iya. 3 anak tersebut itu senang sekali gitu loh Pak. Kalau masuk kelas banyak temannya itu senang gitu ya. Terus tiba saatnya pembelajaran ada tugas, kayak nggak mau gitu loh, iya nggak fokus. Terus selama ini Bu Eni yang panjenengan lakukan untuk 3 anak tersebut bagaimana? Biasanya ya saya selingi dengan ice breaking, permainan itu suka Pak. Nah, setelah ice breaking selesai, saya kembali ke pembelajaran lagi. Anak itu masih suka bermain lagi bu lah. Kalau ice breaking terus Pak, lah nggak tercapai tujuan pembelajarannya. Biasanya Bu
Eni, kalau panjenengan di dalam pembelajaran itu ice breaking-nya dilakukan waktu kapan Bu ya? Di awal, di tengah atau di akhir? Yang di awal itu ada Pak. Ya. Terus yang di tengah itu biasanya kalau kondisi kelasnya sudah tidak kondusif, Ya. jadi saya kasih ice breaking Ya. gitu. Kalau mau pulang ya juga itu. Gitu. Berarti waktu ice breaking anak-anak pasti senang Bu ya? Senang. Selain itu Bu, selain panjenengan menggunakan ice breaking, ada nggak maksudnya cara menghadapi yang lain? Caranya bagaimana? Saya itu bawa tip kecil Pak. Ya. Nah, ada mikrofonnya juga yang wireless itu. Jadi saya nyalakan itu, saya kasih senam atau nyanyian. Jadi mic itu saya kasihkan ke anak secara bergantian. Itu anaknya fokus Pak, 3 anak tersebut. Tapi kalau mic-nya berganti ke temannya itu masih dikejar ngoten loh Pak. Oh gitu. Masih suka mainan. Jadi untuk kefokusannya itu hanya tidak fokus saja waktu pelajaran itu saja Bu ya. Iya Pak. Ada lagi nggak masalahnya selain itu, selain kurang fokus? Mbak, itu aja Itu Pak. aja ya. Iya. Untuk hal yang dilakukan Bu Eni ini sudah bagus. Kemudian ada lagi nggak Bu langkah-langkah selanjutnya selain yang Ibu katakan tadi? Selain ice breaking tadi, kemudian apa Bu tadi? Oh, yang tadi ya Iya. Pak, saya kasih mic untuk Mic ya itu, tampil oke. ya. Ada lagi nggak Bu selain itu? Terus biasanya itu saya kasih mainan Pak, Mainan. alat peraga. Jadi Oh, kalau sudah selesai mengerjakan tugas, iya. anak-anak boleh ke pojok mainan. Nah, Gitu ya. iya, jadi ketiga anak itu kalau dirangsang, saya bilangnya seperti itu, anak itu pasti akan cepat menyelesaikan tugasnya. Tapi ya itu tadi hasilnya ya wis ala kadarnya Pak, karena keinginannya untuk bermain tadi. Untuk rencana selanjutnya Bu Eni, apa yang panjenengan lakukan? Punya rencana apa dengan sikap 3 siswa yang seperti itu tadi? Rencana saya akan memanggil wali murid. Yang 3 anak tadi? Iya. Oh, iya. Tapi saya akan mengumpulkan semuanya dulu ke 13 wali murid tadi. Iya. Saya akan mengutarakan tentang kegiatan pembelajaran anak-anaknya itu setiap hari. Iya. Terus setelah itu baru saya akan fokus ke 3 anak tersebut, membicarakan ke wali murid bagaimana tanggapannya, bagaimana solusinya, terus kerjasama dengan mamanya tersebut. Apakah mamanya menuntut saya untuk menyelesaikan tujuan pembelajarannya tersebut, atau mamanya bilang ya sudah Bu, memang anak saya seperti ini, Gitu ya Bu ya. Berarti ada obrolan antara wali murid ketiga anak itu ya tentang apa? Tentang kita memberitahu anaknya itu seperti ini, seperti itu ya Bu ya. Kira-kira lebih terfokus pada apa Bu nanti panjenengan pembicaranya dengan wali murid itu? Fokus pembicaraannya tentang apa? Tentang tujuan pembelajarannya itu Pak. Oke, terus Tentang tingkah laku anaknya sudah. Ya. Kalau untuk karakternya itu ketiga anak itu tersebut sudah Pak, sudah lumayan bagus. Ya. Sambil menunggu responnya wali Iya. murid itu ya. Oke, Bu Eni, rencana panjenengan itu sudah bagus sekali. Terus kapan panjenengan melakukan itu interaksi dengan wali murid? Saya lakukan itu Sabtu Pak. Sabtu Iya. besok. Iya. Oke. Karena saya menunggu ibu kepala sekolah. Karena saya kan guru Pak, jadi Iya. saya harus menunggu persetujuan ibu kepala sekolah untuk melakukan rapat dengan wali murid. Begitu Bu ya. Berarti untuk minggu depan panjenengan sudah memanggil orang tuanya 3 anak itu
untuk membicarakan bahwa 3 anak ini sudah ada kelakuan yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya seperti itu Bu ya. Ada lagi Bu masalahnya? Enggak Pak, itu saja. Terima kasih Bu Eni untuk masalah yang sudah panjenengan utarakan kepada saya. Saya ingin menunggu panjenengan, pembicaraan panjenengan dengan wali murid. Setelah itu kita ngobrol lagi apa sih yang dimaukan wali murid, kemudian tanggapannya bagaimana dengan anaknya yang seperti itu. Saya tunggu kabar selanjutnya Bu Eni ya, panjenengan bisa cerita-cerita lagi, kemudian istilahnya saya kepingin tahu setelah tanggapan wali murid terhadap panjenengan. Terima kasih Pak Singgi atas waktunya, atas sharingnya, atas solusinya jenengan. Saya akan melakukan apa yang tadi sudah kita bicarakan. Semoga saya menemukan solusi. Terima kasih Pak Singgi. Alhamdulillah Pak Sindi, luar biasa sekali tadi praktek kucingnya dengan Bunda Eni. Terima kasih Bu. Ada sedikit pertanyaan ini Pak dari saya. Sebagai coach yang sudah dilakukan pada saat kucing, apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal tadi Pak? Selama teknik kucing dengan Bu Eni tadi, saya sudah menggunakan indikator yang sudah saya sebutkan di awal tadi berupa saya menggunakan indikator auditika, di mana Bunda Eni waktu kucing tadi sudah menyebutkan tujuan pembicaraannya, sudah mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya juga ada, dan pelaksanaan sebagai tanggung jawabnya sudah akan segera dilakukan. Seperti itu. Iya Pak, memang sudah terlihat tadi juga sudah saya amati. Tadi saya sudah mengamati jalannya kucing antara Pak Singgi dengan Bunda Eni. Jadi mohon izin saya menyampaikan pengamatan saya ya Pak ya. Silakan Bu. Jadi Pak Singgi tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-ide kunci sudah tergali dan terlihat sudah runtut. Waktunya juga sudah masuk. Siapa saja yang membantu atau terlibat, apa saja yang akan dibuat dan lain-lain, itu sudah tercatat dengan detail dan tergali semuanya. Luar biasa sekali Pak Singgi. Terima kasih Bu. Kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya Pak Singgi mau mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Untuk kedepannya, seandainya saya menjadi coach, yang ingin saya lebih kembangkan lagi yaitu pada penggunaan atau penyampaian pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dengan tujuan apa? Karena saya yakin bahwa setiap institusi itu mempunyai potensi-potensi yang luar biasa, sehingga saya bisa menggali lebih dalam apa potensi dalam diri coaching, sehingga coaching ini dalam menghadapi masalah nanti bisa mengatasi sendiri masalahnya tersebut. Seperti itu. Iya Pak, luar biasa sekali Pak Singgi. Terima kasih Pak Singgi atas waktunya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Singgi menjadi seorang coach yang baik dan bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya Pak. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Bu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu juga karena sudah menjadikan refleksi bagi saya untuk lebih meningkatkan kemampuan saya di dalam coaching ke depannya. Terima kasih juga. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya sebagai observer akan melakukan pra-observasi dengan Bapak Singgi Pratutor Insan dari SDN Mojosari yang bertugas sebagai coach. Assalamualaikum Pak Singgi. Waalaikumsalam Bu Eni. Selamat siang Pak Singgi, Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah untuk siang hari ini baik Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Singgi, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak Singgi. Ya Bu, saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Zulfa. Sebelum melakukan coaching, boleh saya bertanya dengan Pak Singgi? Ya, dengan senang hati Bu, silakan Bu.
untuk mengenai kucing nanti, bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak gunakan? Untuk rubrik penilaiannya nanti saya menggunakan alur dikta Bu. Di situ ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu Bu. Oh iya Pak Singgi, bagus sekali. Nanti kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan? Nah, untuk kompetensi yang saya kembangkan nanti di alur dikta itu saya melakukan dengan pertanyaan, memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian saya akan bersifat terbuka. Seperti itu Bu, untuk tekniknya nanti. Oh iya, bagus Pak Singgi. Untuk bagian kompetensi mana yang akan jenengan tonjolkan nanti? Untuk kompetensi yang saya tonjolkan yaitu saya akan berusaha menggali Koje ini tentang ide-ide yang timbul atau yang diungkapkan sehingga para Koje ini mampu mengatasi atau memberikan solusi terhadap masalahnya sendiri. Seperti itu. Oke Pak Singgi, berarti lebih spesifik lagi ya Pak ya, untuk mengarahkan Koje lebih berpikir lagi dalam menggali ide-idenya. Ya, betul Bu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban jenengan. Ya. Sekarang Bapak bisa memulai praktek kucing bersama Ibu Julfa. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Singgih. Ya, waalaikumsalam. Ada apa Bu Zulfa? Ini Pak, saya kok gelisah dengan keadaan pembelajaran di kelas saya Pak. Oh gitu. Bisa kenapa Bu ya? Ada salah satu siswa itu yang berkebutuhan khusus Pak dan butuh penanganan khusus. Oh begitu. Berapa anak Bu? Hanya satu anak Pak. Oh, satu anak saja. Kalau boleh tahu kebutuhan khusus yang seperti apa Bu? Menurut panjenengan? Dia itu beda dengan yang lainnya Pak. Maksudnya punya, mohon maaf ya Pak, punya sifat-sifat yang aneh gitu Pak, yang tidak bisa mengikuti pembelajaran saya. Oh gitu. Berarti berbeda dari teman sekelas yang lainnya Bu ya? Iya Pak. Nah, untuk perbedaan itu kalau menurut Bu Zulfa memang kebutuhan khusus yang harus perlu diperhatikan sekali Bu ya? Iya Pak. Dalam arti dia itu sebenarnya kalau saya kasih kalau saya kasih permainan itu Pak ya, dia itu bisa ngikuti. Cuma kalau sudah tidak diperhatikan, dia ulahnya aneh-aneh gitu Pak. Oh begitu. Untuk permainannya Bu Zulfa, permainan yang seperti apa ya yang membuat siswa yang berkebutuhan khusus itu lebih tertarik? Contohnya ya Pak ya, saya itu punya ini angka-angka itu Pak ya. Angka-angka itu saya masukkan dalam dia itu setiap hari membawa mainan Pak. Yang dia suka itu dinosaurus. Dari rumah dia itu membawa 2 atau sampai 3 permainan itu. Saya punya angka-angka itu saya tempel di permainan tadi. Dia mau, Bu ini angka 1 seperti itu. Terus lagi, Bu ini huruf A. Mau, tapi kalau sudah lepas dari itu sudah tidak tahu 1 itu mana, 2 itu mana, A itu apa, tidak tahu sudah. Jadi konsentrasi anaknya itu tertuju pada mainan seperti itu Bu ya? Iya, kesenangannya Kesenangannya sendiri. sendiri. Jadi tujuan pembicaraan kita hari ini Bu Zulfa yaitu apa Bu Zulfa? Saya ingin itu ada solusi ya Pak ya, karena kalau misalkan saya harus memperhatikan satu anak ini dalam satu kelas 32 tidak mungkin kayaknya Pak. Ya, gitu ya. Begini Bu Zulfa, menurut Bu Zulfa kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut itu berkelakuan seperti itu Bu? Kalau saya menilai itu kurangnya perhatian Pak. Di rumah? Iya, di rumah itu dia itu punya usia segitu, dia sudah punya adik, terus orang tuanya juga bekerja. Kayaknya dia ini harus sering-sering diajak berkomunikasi. Mungkin di rumah itu lost komunikasi, jadi kalau di sekolah seperti di sekolah itu dititipkan gitu loh Pak sama orang tuanya, daripada di rumah sudah titipkan di sekolah seperti itu kayaknya Pak. Bu Zulfa tahu enggak maksudnya pekerjaan orang tuanya ini? Bapaknya bekerja sebagai apa, ibunya bekerja sebagai apa? Kalau bapaknya itu sebagai proyek
kegiatan home industri gitu loh Pak, di rumah ikut orang, tapi juga sambil ngomong adiknya itu. Itu ya. Terus siapa Bu namanya tadi Bu, anaknya Bu? Sakti. Sakti itu setelah pulang sekolah di rumahnya sama siapa? Kalau saya pernah ngantar itu Pak, satu kali itu ada mbahnya ya. Ibunya juga ada, tapi ibunya sibuk dengan pekerjaan dan adiknya tadi. Oh, berarti anak ini kurang perhatian baik dari ibunya Bu ya, kemudian bapaknya juga pulangnya bagaimana bapaknya proyek ini? Enggak tentu Pak, Nggak kadang tentu. juga kan ikut mobil itu loh Pak, ikut truk gitu loh, kadang juga ikutnya 2 hari sekali pulang, kadang juga di rumah, tapi kan enggak mesti itu Pak. Berarti kurang kasih sayang Bu ya, karena ibunya sibuk dengan pekerjaan dan adiknya Sakti yang masih kecil itu, sehingga Sakti waktu pulang dari sekolah itu tidak ada yang memperhatikan karena ibunya ini sibuk dengan anaknya dan pekerjaan yang yang digelutinya ya. Begitu juga dengan ayahnya yang jarang pulang sekali. Iya. Bahkan tiap hari itu bisa nggak pulang 2 hari sekali seperti itu Bu ya. Iya Pak. Menurut Bu Zulfa, untuk anak-anak yang seperti itu hal yang ideal kalau menghadapi anak seperti itu apa sih yang harus panjenengan lakukan? Saya itu mungkin ya Pak ya, kalau di sela-sela waktu saya senggang itu, karena hanya bisa memperhatikan dia itu kalau waktu senggang saja ya Pak. Gitu. Itu mungkin saya itu sering membuat tempelan itu, tempelan angka-angka itu sering saya panggil, Sakti sini nak, ini apa? Dia tuh senang Pak kalau diajak bermain itu. Gitu. Tapi sepertinya memang karena keterbatasan waktu Pak. Kalau dari pendidikan hanya sepintas itu saja ya Pak ya waktunya. Kayaknya itu di rumah itu kurang adanya perhatian. Ada enggak maksudnya langkah-langkah yang harus panjenengan lakukan selain yang Anda sebutkan tadi agar anak itu mendapatkan perhatian dan bisa bisa normal dengan anak-anak yang lainnya menurut Pak? Kalau untuk normalnya ya Pak ya, kalau untuk mengikuti anak-anak yang lain kemungkinan mungkin butuh psikolog ya Pak ya. Butuh psikolog. Cuma kalau untuk sementara ini di sekolah masih saya perhatikan di sela-sela waktu saya. Kadang juga saya sudah kolaborasi dengan guru penjas, guru-guru yang seperti guru agama itu kan ada sela waktu ya Pak ya. Di situ mereka itu juga mau membantu untuk mengisi waktu dengan Sakti tadi Pak. Gantian lah. Jadi ada perhatian yang sudah panjenengan berikan, kemudian kayaknya perlu psikolog, ya. Panjenengan sudah melakukan kolaborasi dengan teman yang rekan sejawat yang lainnya. Dari 3 itu mungkin ada lagi Bu, maksudnya tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar Sakti ini bisa melakukan aktivitas seperti anak-anak yang lainnya. Ini Pak, saya juga mungkin akan mengajak ngobrol orang tuanya. Gitu ya. Sebisa mungkin mereka itu memperhatikan kebutuhan Sakti tadi Pak. Soalnya mau tidak mau mereka juga harus ikut andil ya kan Pak, di sekolahan, di rumah juga harus diperhatikan, mungkin dari situ Pak. Menurut pengamatan saya Bu Zulfa dari pembicaraan ini kayaknya ada 2 poin. Yang pertama tadi panjenengan melakukan dialog dengan psikolog dan dialog dengan orang tua. Kalau dialog dengan psikolog ini panjenengan menghubungi psikolognya bagaimana bicaranya? Di daerah situ ada Pak, di seberang desa Pak ya. Di situ memang ada anak itu khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang tidak cacat. Seperti itu kan harusnya ada yang mengarahkan ke SLB. Tapi kan dia tidak di SLB seharusnya ya Pak ya. Memang dia normal dan memang kurang konsentrasinya. Mungkin saya juga sudah ini sama Bapak Ibu guru yang lain, mungkin kalau sekolah bisa membantu nanti dihubungkan dengan psikolog
psikolog tersebut. Rencananya kapan Bu? Kapan jenengan bisa ini Bu berkoordinasi atau menghubungkan atau istilahnya panjenengan diskusi dulu dengan psikolog itu Bu? Secepatnya Pak. Bisa dipastikan kapan Bu untuk harinya Bu? Kalau kemarin saya rencanakan itu hari Rabu kan Pak. Soalnya ya di situ kan ada waktunya itu sudah ditentukan, ada Senin, Selasa sama Rabu. Oh, Kebetulan saya jam kosongnya hari Rabu. itu ya. Itu untuk dengan psikolog Bu ya. Iya. Selanjutnya kolaborasinya dengan orang tua Bu. Tadi panjenengan kan mengatakan saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya Sakti ini tentang keadaan Sakti yang keadaan Sakti di sekolah. Rencananya kapan? Senin ini Pak. Soalnya kebetulan ayahnya libur katanya. Kemarin sudah saya konsultasikan dengan ibunya. Itu saja Bu, kalau ayahnya libur biar ada perhatian juga. Ada lagi Bu, maksudnya untuk langkah-langkah yang panjenengan ambil agar Sakti ini bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya lagi? Saya kira cukup Pak. Cukup. Saya sudah insya Allah maksimal usaha dari saya. Ada lagi Bu yang dibicarakan selain itu untuk Sakti ini? Sudah Pak Singgih. Sudah. Terima kasih Pak Singgih. Untuk kesimpulan hari ini yang kita bicarakan yaitu tentang Sakti Bu ya. Ada beberapa langkah yang Bu Zulfa lakukan terkait dengan langkah konkretnya itu, yaitu Bu Zulfa akan melakukan menghubungi psikolog yang dilakukan pada Rabu depan, dan juga komunikasi dengan orang tua Sakti yaitu Senin depan juga. Iya. Gitu ya. Cukup pembicaraan hari ini Bu, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Saya tunggu ceritanya Bu Zulfa setelah menemui psikolog dan juga bertemu dengan orang tuanya Sakti. Terima kasih Pak Singgih. Nah, saya ingin tahu cerita selanjutnya bagaimana, itu kita akan bertemu lagi Bu. Iya. Terima kasih Pak Singgih. Cukup itu saja Bu. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Singgih. Waalaikumsalam Bu. Ya, kita ketemu lagi ya Pak Ya, Singgih. tidak apa-apa Bu. Maaf Pak Singgih, bosan ya ketemu ya. Tidak, saya dengan senang hati Bu, saya senang kalau ketemu Bu. Kita ketemu saat ini dalam acara pasca observasi ya Pak Singgih. Ya. Kemarin Pak Singgih sudah melakukan praktek kucing dengan Bu Zulfa. Ya, betul sekali. Dengan kemarin Bu Zulfa itu dengan kucing dengan muridnya yang kebutuhan khusus gitu. Ya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Singgih. Boleh Pak Singgih? Ya, silakan Bu. Ya, yang pertama yaitu apakah praktek kucing dengan Bu Zulfa kemarin sudah sesuai dengan penilaian Pak Singgih? Terima kasih Bu Eni. Selama saya melakukan teknik kucing dengan Bu Zulfa, saya menggunakan teknologi kita Bu. Beliaunya Bu Zulfa sebagai kucingnya sudah menyebutkan itu semua. Ini Bu Zulfa sudah menyebutkan tujuan pembicaranya dengan saya, kemudian identifikasi masalahnya apa, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan seperti apa, Bu Zulfa sudah menyebutkan. Dan kapan rencana aksi itu sebagai bertanggung jawab sudah akan dilaksanakan. Seperti itu Bu Eni. Jadi saya sudah melakukan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati di awal itu dalam pelaksanaan kucing saya dengan kucing. Bagus sekali Pak Singgih. Ya. Tadi Pak Singgih mengamati Bu Zulfa. Jadi tadi saya tadi penjelasan sudah menyatakan bahwa sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan Bu Zulfa, terus sehingga keluar ide-ide dari Bu Zulfa. Bu Zulfa sudah menuntut waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, apa saja yang akan dibuat, dan lain-lain sudah detail. Yang mau saya tanyakan, dari ketiga kompetensi tersebut untuk coaching ke
setiap uji itu mempunyai potensi yang luar biasa. Dengan harapan apa? Saya melakukan pertanyaan ke Bogor itu dapat menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri Puji, sehingga kedepannya nanti Puji itu dalam mengatasi masalahnya dia mampu melakukannya itu, sehingga masalahnya itu bisa terselesaikan sendiri oleh Puji. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak Singgih. Untuk obrolan kita kali ini banyak ilmu yang bisa saya dapatkan dari Pak Singgih. Terima kasih Pak Singgih atas waktunya. Mudah-mudahan ke depannya Pak Singgih bisa menjadi seorang coach yang handal dan ilmunya bermanfaat bagi Terima kasih. semuanya. Cukup sekian Pak Singgih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai observer, di mana pada sesi ini saya akan melakukan percakapan pra-observer dengan coach, di mana yang bertindak coach pada sesi ini adalah Bu Zulfa dari SDN Sedati 2, Kecamatan Loro. Assalamualaikum Bu Zulfa. Waalaikumsalam Pak Singgih. Ya. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pada kegiatan hari ini, Bu Zulfa akan melakukan praktik kucing dengan Bu Eni, Bu ya? Iya. Oke. Sebelum kegiatan praktek kucing berlangsung, saya sebagai observer akan sedikit bertanya-tanya tentang kegiatan yang panjenengan lakukan nanti, Bu. Kalau boleh tahu Bu Zulfa, rubrik penilaian yang panjenengan gunakan nanti seperti apa, Bu? Untuk rubrik penilaiannya saya menggunakan indikator dari tahapan tirta, yakni terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Berarti menggunakan alur tirta, Bu ya? Iya. Di dalam alur tirta nanti kompetensi yang ingin panjenengan kembangkan kan seperti apa? Saya ingin mengembangkan kompetensi dengan memberi pertanyaan yang berbobot dan terbuka kepada Puji, untuk memberi waktu juga kepada Puji agar membuat langkah-langkah yang lebih spesifik lagi. Seperti itu, Bu ya. Pertanyaan selanjutnya Bu Zulfa, untuk kompetensi yang panjenengan tonjolkan seperti apa Bu nantinya? Saya ingin mengarahkan Puji supaya lebih berpikir lagi dalam menggali ide-idenya sebagai Puji, Pak. Oke, untuk pertanyaannya cukup sekian Bu Zulfa. Semoga saat praktek kucing dengan Bu Eni nanti bisa melakukan dengan lancar. Amin. Ya, Terima silakan kasih, Pak. dilakukan teknik kucingnya. Assalamualaikum Bu Zulfa. Waalaikumsalam Bunda Eni. Ada apa ya Bunda Eni menemui saya? Saya mau sharing tentang itu Bu, acara Maulid Nabi. Kenapa Maulid Nabinya? Rencananya bagaimana? Kan 2 minggu lagi sudah Maulid Nabi Bu. Tapi kok saya masih bingung tentang kegiatan apa ya di Maulid Nabi itu. Berarti belum ada persiapan ini Bunda Eni. Belum sama sekali Bu. Rencananya bagaimana Bunda Eni? Rencana saya itu nanti Maulid Nabi itu diisi dengan kegiatan anak-anak Bu. Jadi rencana saya itu nanti setiap kelas itu menampilkan bakatnya dari anak-anak itu. Nah, saya itu bingung Bu. Bingungnya ini gini ya. Setiap kelas itu nanti menampilkan berapa penampilan. Terus apakah wali kelasnya itu juga diajak tampil? Kan asik ya Bu ya kalau wali kelasnya diajak tampil itu. Bagaimana ya Bu itu ya? Menurut Bunda Eni bagaimana? Kira-kira kalau wali kelas itu diikutkan serta dalam acara Maulid Nabi tadi? Sangat bagus Bu, tapi mungkin ada wali kelas yang tidak setuju. Kayak wali kelas yang agak sepuh-sepuh itu mungkin juga malu ya Bu kalau tampil di depan. Iya, tapi kalau memang mereka mau, ya monggo-monggo saja Bunda Eni.
Kalau kegiatan yang ideal yang untuk tampil menurut Bunda Eni bagaimana? Ya itu tadi perwakilan setiap kelas, bisa dari anaknya atau wali kelasnya juga ikut. Tapi sebelum itu saya juga minta tolong bantuan ibu supaya kita itu melakukan koordinasi dulu dengan wali murid. Setelah dengan wali murid kita setujui, setelah itu kita melakukan koordinasi dengan paguyuban setiap kelas. Jadi hanya pengurusnya saja Bu. Jadi pengurus paguyuban tiap kelas itu kita undang, kita koordinasi tentang kegiatan Maulid Nabi yang akan kita laksanakan 2 minggu lagi. Ngoten Bu. Oh iya, berarti harus koordinasi dengan paguyuban. Iya Bu, kalau hanya koordinasi dengan wali kelas saja nggak mungkin Bu, karena waktunya sudah mepet. Dan kalau latihan hanya di sekolahan saja itu nanti mengganggu pembelajaran anak-anak Bu. Jadi setiap hari tidak ada pembelajaran, malah latihan untuk kegiatan Maulid Nabi. Alangkah baiknya kita di sekolah itu hanya sekilas saja untuk latihannya, anak-anak di rumah saja, ngoten Bu. Itu pikiran saya. Berarti ini ya, anak-anak itu bisa di sekolah hanya dikasih arahan, di rumah latihan bersama wali murid gitu ya berarti ya. Iya Bu. Terus untuk anak-anak persiapannya apa saja kira-kira Bunda Eni? Persiapannya yaitu nanti setelah koordinasi dengan wali murid, dengan wali kelas dulu, dengan paguyuban. Setelah itu paguyuban koordinasi dengan mama-mama wali murid apa saja yang akan ditampilkan. Misalnya nanti itu yang qiraah itu dari kelas 6. Setelah itu nanti ada yang sholawatan, ada yang tarian islami. Terus setelah itu macam-macam lah Bu ya, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena kita belum melakukan koordinasi. Ya, Itu yang saya inginkan Bu. itu untuk tampilan anak-anak ya Bunda Eni ya. Untuk sarprasnya di sekolah bagaimana Bunda? Untuk sarpasnya di sekolah kan ada 2 sound system Bu. Saya kira itu sudah cukup. Untuk tikar juga sudah ada banyak. Yang saya bingungkan, yang saya khawatirkan itu jika itu banyak penampilan dari pagi sampai siang kan belum selesai. Nah itu matahari kan sudah sangat panas, jadi kita harus butuh tenda Bu. Oh, butuh tenda ya Bunda Eni. Berarti kalau butuh tenda, ini rencananya Bunda Eni bagaimana? Jadi tadi kita kumpulkan paguyuban dulu, kita tanya barangkali paguyuban itu ada yang punya tenda, jadi bisa kita pinjam. Ngoten Bu. Oh, seperti itu. Ya, boleh-boleh saja Bunda Eni kalau misalkan memang ada paguyuban yang punya tenda, daripada kita cari di luar, itu dimanfaatkan untuk tampilan anak-anak tadi ya, untuk acara Maulid Nabi. Itu untuk sarprasnya sudah ya Bunda Eni. Untuk pengisian acaranya bagaimana Bunda Eni Ya kira-kira? itu Bu, biasanya Maulid Nabi kan mendatangkan Pak Ustadz ya. Iya. Nah itu saya juga butuh koordinasi. Pak Ustadz siapa yang akan mengisi acara pada Maulid Nabi itu? Karena kita kan belum bisa menentukan tanggal pelaksanaannya kalau kita belum datang ke Pak Ustadz tersebut Bu. Kira-kira rencananya kapan ini Bunda Eni? Jenengan ini mengkoordinasi dengan wali murid atau datang ke Pak Ustadz tadi? Kalau lihat program sekolah itu yang saya baca itu untuk kegiatan Maulid Nabi itu kita laksanakan 2 minggu lagi Bu. Kan Ya. mendesak nggih. Jadi untuk itu kita harus segera koordinasi Bu. Berarti harus segera ya Bunda Eni ya. Saya kira untuk pembicaraan yang lain Bunda Eni selain Pak Ustadz tadi, apa ada lagi yang dipersiapkan? Itu masalah konsumsi Bu. Anak-anak setelah tampil kan biasanya kan haus. Ya. Terus
terus kita butuh air mineral, terus kita butuh snack ya untuk mengganjal perut anak-anak. Berarti nanti setelah setelah sarpa sudah terpenuhi, tampilan anak-anak juga sudah terpenuhi, ini juga Bunda Eni tadi sudah merencanakan untuk anak-anak ya, konsumsi anak-anak. Ada lagi yang dibicarakan Bunda Eni? Sudah Bu, itu saja. Berarti sudah cukup ya untuk persiapan maulid Nabi kita hari ini ya? Iya Bu. Baiklah, kalau begitu Bunda Eni, apa ada yang disampaikan lagi dengan saya? Rencananya itu pelaksanaan rapatnya itu kan minggu ini Bu ya. Nanti setelah rapat saya akan laporan laporan bagaimana hasil rapatnya. Nanti saya koordinasi, nanti saya setelah kepanitiaan terbentuk, nanti kita koordinasi lagi. Baiklah Bunda Eni, saya tunggu setelah kita berbincang-bincang hari ini, hasilnya nanti setelah koordinasi akan saya tunggu lagi, kita obrolkan lagi ya Bunda Eni. Untuk hari ini kita sudah selesai Bunda Eni. Iya Bu, terima kasih Bu Julfa atas waktunya, atas sharingnya. Yang tadinya saya bingung, sekarang saya sudah menjadi tercerahkan, menemukan solusinya, tinggal kita eksekusinya saja. Terima kasih Bu Julfa. Assalamualaikum Bu Zulfa. Waalaikumsalam Pak Singgih. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Pada kesempatan ini panjenengan kan sudah melakukan coaching dengan ibu kemarin Bu. Iya. Dalam percakapan setelah coaching ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan. Panjenengan berkeberatan atau tidak? Boleh Pak, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Zulfa, berdasarkan pengamatan saya, Bu Zulfa saat melakukan coaching dengan Bu Eni itu menggunakan rubrik yang sudah kita sepakati di awal. Panjenengan menggunakan rubrik apa kemarin Bu? Saya menggunakan alur peta Pak. Alur peta Bu ya. Iya. Untuk alur peta itu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan Tanggung jawab. Selama praktik coaching dengan Bu Eni, apakah Bu Eni sebagai coach ini sudah menyebutkan secara runtut untuk pelaksanaan alur pintanya? Kalau menurut pengamatan saya sudah Pak. Alhamdulillah sudah runtut, mulai dari tujuan, terus identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab sudah masuk semua Pak. Berarti sama Bu dengan apa yang sudah saya amati waktu pandangan coaching dengan Bu Eni. Bu Eni ini sudah menyebutkan alur pintanya dengan Bu Eni. Pertanyaan selanjutnya Bu Zulfa, karena panjenengan sudah melakukan coaching dengan Bu Eni, untuk kedepannya Bu Zulfa, kompetensi apa sih yang panjenengan ingin kembangkan lagi sebagai coach yang nantinya melakukan coaching? Mungkin saya ingin mengembangkan ini Pak, lebih menggali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Terus karena setiap kunci itu kan mempunyai ide-ide kreatif yang masih terpendam ya Pak ya. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bisa menggali semua idenya seperti itu Pak. Artinya kita menggali potensi yang ada di dalam coaching itu dengan pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Dengan harapan apa sih kita menggali potensi yang ada di diri coaching? Dengan harapan untuk bisa menyelesaikan semua masalah Pak yang dikeluhkan pada saat uji, itu berkomunikasi dengan saya. Mungkin pertanyaan tersebut sebagai akhir pembicaraan kita Bu Zulfa. Terima kasih atas waktu yang panjenengan sediakan. Semoga panjenengan sebagai coach lebih mampu lagi untuk meningkatkan kemampuan Anda sebagai coaching yang lebih baik. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Raheni